Halo, nama saya Rangga Bintang dari Ilmu Komunikasi 2021 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan membacakan sebuah narasi yang berjudul Indonesia Komunis atau Indonesia Kapitalis. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu nih, komunis itu apa sih? Nah, komunis membawa dampak dan perubahan positif yang sangat amat berpengaruh bagi dunia. Awalnya komunisme terlahir sejak munculnya paham sosialisme di negara Perancis pada tahun sekitar 1830-an. Nah, awalnya kata sosialisme dan juga komunisme memiliki makna yang sama. Tapi kata komunisme kian digunakan untuk memaknai kaum sosialis yang lebih radikal atau ekstrim, yang meminta untuk dihapus hak milik pribadi dan juga kesamaan konsumsi, sekaligus meminta untuk kaum miskin atau terhisap agar terus berjuang agar keadaan menjadi lebih baik. Nah, di sini ada sisi baiknya nih komunis nih. Jadi membawa kaum buruh itu menjadi lebih baik lah, nggak tertindas terus. Tapi Indonesia membabat habis, komunis iya, sosialis iya, dan kapitalis juga iya. Dapat kita lihat seperti sekarang ini. Aliran yang berbeda, namun entah mengapa negara ini membuat habis semua paham itu dan bersembunyi di balik ideologi sendiri. Alih-alih membuat bangsa sejahtera, namun entah kenapa sejak komunis dibubarkan, malah kebijakan otoriter muncul dan dikit demi sedikit menambah beban pada rakyat. Rakyat sengsara, pemerintah berpesta. Nah, anehnya, bangsa ini selama berpuluh-puluh tahun lamanya dihantui oleh bayang-bayang komunis yang batang hidungnya saja tidak jelas akan keberadaannya. Segala hal yang beratribut komunis akan dilarang, bahkan dimusnahkan. Kayak misalnya buku, hingga baju yang terdapat gambar Palu Arit aja dibuang, dibakar. Padahal cuma gambar itu, tapi kok takut ya? Maksudnya apa coba? Ya kalau kata Presiden Rusia sih ya enggak tahu katanya saya. Dan kita sebagai rakyat kan bisa tahu ya kan ya. Kayak misalnya komunis itu kenapa sih dibubarkan gitu tuh. Terus juga kenapa sih sampai dibuang jauh-jauh gitu. Tapi nggak boleh. Aneh kan? Kenapa tuh bang? Kalau kata Presiden Rusia kan ya enggak tahu katanya saya. Aduh, siapa namanya bang? Padahal nih ya, kalau kita berkaca dari paham komunisme yang diterima oleh Karl Marx atau yang disebut dengan Marxisme ya, komunisme merupakan suatu paham yang positif, paham yang menyuarakan tentang nasib kaum buruh agar mendapatkan kesetaraan sosial dan dihindarkan baik dari kelas sosial maupun dari ketertindasan oleh kaum atas. Gerakan komunisme berawal dari cuitan Karl Marx yang mengklaim bahwa dirinya telah menemukan hukum, perkembangan masyarakat dan membuka rahasia tentang perekonomian kapitalis. Menurutnya, karena beragam kontradiksi dalam sistem kapitalis, lahirlah kelas yang disebut proletariat, sebuah kelompok masyarakat yang tidak memiliki alat-alat produksi. Nah itu kayak kaum buruh tuh, dia kan bekerja, cuma dia nggak punya alat produksinya, nggak punya pabriknya, jadi dia mau nggak mau ya bekerja di bawah pimpinan orang, pimpinan kaum atas. Tapi ya itu dia tertindas selama bekerja gitu. Nah, Indonesia sendiri, komunisme kerap diidentikan dengan paham yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan, atau bisa disebut dengan ateis. Padahal komunisme dan ateisme merupakan dua paham yang sangat berseberangan, gak sama gitu ya. Komunisme merupakan gerakan politik untuk mencapai tatanan masyarakat yang dipandang ideal oleh penganut paham tersebut. Sedangkan ateisme merupakan pandangan filosofis, pandangan kepercayaan sendiri terhadap Tuhannya, terhadap kepercayaan, keyakinannya. Nah, tapi kopi mana kopi? Kopi. Nah, kopi dulu dong. Aduh. Nah, oke lanjut nih ya. Kita langsung aja nih masuk nih ke korelasinya di Indonesia nih ya. Nah, kembali pada konteks komunisme nih. Lalu akan muncul sebuah pertanyaan. Apakah yang diharapkan itu benar-benar terjadi dalam pemerintahan komunisme atau hanya halusinasi belaka yang sebenarnya tidak akan berubah apa-apa, hanya akan buat konflik antar kaum atas dan kaum bawah? Maka jawabannya adalah tidak. Kenapa bang? Percobaan terbesar dalam sejarah yang pernah terjadi untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam paham komunisme gagal total dan kesejahteraan tidak pernah terwujud, yaitu tadi karena kaum bawah ingin ke atas dan kaum atas tidak ingin ke bawah, sama-sama egonya selalu tinggi dan ya seperti itu kayak Indonesia, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, kayak gitu, selalu konflik. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Maka akan muncul suatu pertanyaan, bagaimana bisa terjadi sebuah gagasan mulia katanya dengan tujuan menyejahterakan manusia bisa jatuh pada bentuk negara yang demikian totaliternya dan merampas hak dasar manusia pada negara-negara komunis. Tetapi muncul sebuah perspektif, bagaimana bisa menjawab atas pertanyaan itu jika buku-buku yang bertujuan untuk berupaya menceritakan kisah komunisme dirazia di negeri. Diskusi komunis malah diculik, gibah PKI di depan rumah ada tukang bakso. Aduh, temen-temenan tuh. Apa tuh? Apa tuh bang?
Dan segala pembicaraan soal hal ini nih, soal PKI, komunisme gitu ya, bisa-bisa dianggap hal tabu, hal yang bener-bener lebih frontal daripada kita membahas zina di hal publik. Ngeri. Nah lanjut nih, kenapa hal ini bisa terjadi? Apa karena elit negeri kita tidak bisa membedakan antara mempelajari dan menganut, atau bahkan elit negeri takut akan kebenaran yang akan terungkap? Caks. Widih, kebenaran apa bang? Untuk membuktikan jika komunisme itu tidak layak dianut atau berbahaya bukan dengan takut ketika melihat gambar Palu Arit. Kan cuma gambar, masa takut sih? Harusnya takut sama siapa bang? Dalangnya. Wah. Publik tuh jangan nutup mata publik atas kebenaran yang ditimbun dalam-dalam saat peristiwa G30S terjadi. Tapi justru membuka mata seluas kekuasaan pemerintah era Orde Baru agar masyarakat bisa bertilik dan mencari tahu apa itu komunisme. Siapa tahu bisa terungkap kan dalam G30S. Era siapa tuh bang? Siapa tuh? Era siapa bang? Itu loh. Siapa sih? Su Jamal ya? Aduh. Jauh. Padahal Disebut gak tuh? Maksudnya ini loh. Joyuningrat ya kan? iya, Iya, itu orang Jawa ada itu. orang Jawa, itu. iya. Bersih. Jawa itu loh, Jawa Selatan. Ih, Jawa Selatan. Negara sudah seharusnya memberi kebebasan dan keamanan pada masyarakat untuk berdiskusi dan menyaksikan pemutaran film G30S PKI tanpa ada pemutar balikan fakta dan juga tekanan dari pihak tertentu dalam mengungkap kebenaran yang terjadi. Nah, kayak sekarang kan ada isu yang bilang film G30S itu udah settingan, udah banyak yang di-cut, dibuang-buang gitu tuh kan. Kan jadi masyarakat berspekulasi, ada apa nih sebenarnya nih? Apakah dalangnya? Nah, yang seharusnya mendapatkan pembelaan dari aparat penegak hukum ialah orang-orang yang berdiskusi tentang negaranya. Kan seperti Soekarno bilang, dia lebih menyukai remaja yang berdiskusi tentang negaranya daripada orang yang kutu buku gitu kan. Tapi saat ini kita diskusi tentang G30S ada diciduk. Ya. Ya Allah. Baru ngomong komunis, udah ditangkep. So bakso. Halo BNN. Nah, satu nih yang penting nih. Pembungkaman tidak akan pernah berjalan 100%. Di saat pembungkaman terjadi, di situ dalang G30S akan terbukti. Siapa dalangnya bang? Enggak tahu. Susu Jamal. Aduh. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.